Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga kepada Bu Umi Halwati selaku dosen mata kuliah masalah-masalah sosial keagamaan. Oke guys, kali ini kelompok saya, yaitu saya sendiri Agung Lin Setiono. Yang berikutnya ada Agil Satrio Negoro dan Elvina Rahmawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kali ini tema yang kita bahas adalah masalah penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi, yang dapat menular ke manusia, di mana disebabkan oleh agen biologi. Antara lain, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Bukan disebabkan oleh faktor kimia. Penularan bisa langsung atau melalui media, dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit menular. Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah penyakit menular langsung, contohnya rubella, influenza, dan meningitis. Yang kedua adalah penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV dan AIDS. HIV merupakan virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh yang nantinya dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Nah, AIDS itu sendiri merupakan kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain yang pertama, orang yang sering melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik itu hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Nah, yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, pengguna narkotika suntik. Dan yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah gejala HIV dan AIDS. Yang tahapan pertama adalah tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Ini merupakan gejala awal daripada gejala HIV tahap pertama. Yang kedua adalah pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan lamanya. Yang ketiga adalah timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Nah, pada tahapan pertama yang ketiga ini merupakan tahapan yang bakal menuju ke tahapan kedua. Kemudian tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus tersebut menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk HIV sendiri ini gejalanya tentu saja adalah merusak kekebalan tubuh daripada penderitanya. Selanjutnya adalah penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Maksudnya itu infeksi itu dapat terjadi apabila pengidap HIV/AIDS itu melakukan hubungan intim dan lainnya yang secara langsung berhubungan dengan pengidap HIV/AIDS. Itu tidak terjadi apabila kita bersentuhan tangan dengan pengidap HIV/AIDS. Itu tidak akan terjadinya penularan. Yang terakhir adalah berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, ini adalah tahapan kedua dari penderita HIV/AIDS. Yang untuk tahapan ketiga, yang pertama adalah daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua adalah demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Nah, gejala ketiga atau tahapan ketiga daripada penderita HIV/AIDS yang umumnya terjadi adalah seperti ini. Saja merasa lebih cepat lelah,
daripada biasanya. Yang selanjutnya adalah sulit bernapas, dan yang terakhir adalah diare yang berat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian materi tentang penanggulangan penyakit menular. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah promosi kesehatan, yang kedua adalah surveillance kesehatan, yang ketiga adalah pengendalian faktor resiko, yang keempat adalah penemuan kasus, yang keenam adalah penanganan kasus, yang ketujuh adalah pemberian kekebalan atau imunisasi, yang ketujuh adalah pemberian obat pencegahan secara massal. Ini adalah tahapan-tahapan yang memang pada dasarnya merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan melawan penyakit HIV/AIDS atau penyakit yang menular. Yang kedua adalah perilaku hidup bersih. Nah, untuk mengurangi resiko dan segala macamnya, penanggulangan penyakit menular itu biasanya perlu dilakukan dengan melakukan hidup bersih. Gaya hidup bersih nantinya tentu saja dapat memberikan sumbangsi lebih berkaitan dengan membentuk imun tubuh kembali seperti semula. Walaupun pada dasarnya atau pada terjadinya itu tidak serta-merta meruntuhkan penyakit yang ada. Yang terakhir adalah mengurangi kontak dengan orang yang sakit. Nah, yang paling penting untuk menanggulangi penyakit menular ini adalah mengurangi kontak dengan orang yang sakit, terutama kontak-kontak yang berkaitan dengan hubungan seksual dan lain-lainnya. Terima kasih, sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa ma yasurun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.